Selamat sore, Ibu Chani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel kami dengan judul Analisis Keabsahan Klaim Laut Cina Selatan sebagai sepenuhnya Laut Teritorial Tiongkok berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Ada pula tujuan artikel kami di sini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester, khususnya pada mata kuliah hukum internasional. Dengan dosen pengampu yakni Ibu Chani Dia Ari Rahmayani, SH, MH. Namun sebelum kami membahas lebih lanjut lagi, ada penyusunan artikel ini disusun juga oleh Adinda Najwa Ramadhani dengan NIM 24080010843 dan saya sendiri Aime Karisa Anastasia dengan NIM 24080010861. Kami sebagai selaku bagian dari Universitas Negeri Semarang pada mata kuliah Hukum Internasional yakni pada hari Jumat pukul 13.00. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, negara Tiongkok ini telah mengklaim sebagian wilayah laut yang disebut sebagai Nandash Line. Dengan adanya hak historis yang mereka klaim, tapi klaim ini tuh justru bertentangan dengan hukum laut modern yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea yang menetapkan batas laut secara objektif yaitu berdasarkan pada jaraknya. Klaim Tiongkok ini tuh juga bertumpang tindih dengan yurisdiksi pada negara-negara di Asia Tenggara, termasuk juga dengan Indonesia yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif, contohnya pada Natuna Utara. Sehingga hal ini tuh juga menimbulkan adanya persoalan legalitas, ketegangan antar negara, serta adanya potensi konflik. Oleh karena itu, pembahasan Nine Dash Line ini penting untuk dibahas terutama dari perspektif hukum internasional sendiri, termasuk juga UNCLOS dan putusan PCA 2016 yang tujuannya yaitu untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan, jadi ada suatu hak historis atau historic rights yang dilakukan atau diklaim oleh negara Tiongkok sendiri. Hal ini tuh didasarkan bahwa Tiongkok ngeklaim bahwa wilayah tersebut tuh terbentuk karena adanya sejarah dan beberapa kegiatan yang berlangsung selama beratusan-ratusan tahun. Kegiatan tersebut itu antara lain seperti pelayaran, ekspedisi, dinasti-dinasti Ming dan Qing, serta aktivitas penangkapan ikan. Dan pada tahun 1947 itu terdapat peta yang disebut sebagai 11 Dash Line. Nah, kemudian tuh nama ini tuh direvisi menjadi 9 Dash Line. Nah, hal ini tuh juga nunjukin bukti untuk negara-negara lainnya dan menjadi bukti kuat oleh negara Tiongkok sendiri bahwa mereka itu terlibat secara historis di wilayah ini. Namun, klaim historis ini tuh juga memiliki masalah besar, yaitu dalam hukum laut modern sendiri, khususnya pada United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982, yang dimana hak historis ini tuh nggak bisa menjadi dasar klaim maritim tanpa adanya suatu batasan jarak yang jelas. United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 memiliki peran sebagai dasar hukum modern internasional yang berfungsi menilai keabsahan klaim di Laut Cina Selatan dalam kasus ini. Karena UNCLOS menetapkan batas-batas laut secara jelas dan objektif, bukan hanya secara sejarah maupun hak historis. Dalam UNCLOS diatur bahwa laut teritorial maksimal berjarak 12 mil dari garis pangkal, ZES sampai 200 mil, dan landas kontinen bisa melampaui 350 mil apabila memiliki bukti geologi yang kuat. Batas ini ditentukan lewat garis median supaya tidak tumpang tindih dengan negara seperti Vietnam. Sementara klaim Tiongkok di Reed Bank bahkan melewati batas ZEE Filipina dan mendekati ZEE Indonesia. Sehingga dikatakan menurut UNCLOS, klaim Nine Dash Line ini dianggap tidak sah. Sehingga negara-negara termasuk Indonesia berhak menjaga kedaulatan dan mengelola sumber daya di ZEE masing-masing. Penegakan hukum ini juga penting untuk menjaga stabilitas kawasan serta mencegah konflik antar negara. Sekian presentasi kami mengenai artikel kami mengenai Nine Dash Line dan prinsip hukum internasional untuk mata kuliah hukum internasional dan untuk kepentingan UAS. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari kami. Saya Dinda Najwa dan rekan saya Aime Karisa. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.